Friends Radio teman musikmu sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friends. Ketemu lagi bersama Rohmanada Irama. Waduh, semoga gak bosen ya. Rohman lagi yang muncul katanya ya. Senang sekali di kesempatan hari ini Rohman bisa nemenin kamu lagi, bisa jumpain kamu lagi meski kita berjumpa hanya lewat suara, tapi mudah-mudahan dengan kehadiran Rohman di sini juga bisa menghibur kamu yang sedang lara, ataupun bisa nemenin kamu yang sedang bahagia, bisa nemenin kamu yang sedang beraktivitas, bisa nemenin kamu yang sedang santai-santai. Semoga dengan kehadiran Rohman di sini dapat menjadi teman kamu. Friends Radio untuk panjang hari. Banget Rohman ya. Alhamdulillah. Nih gimana nih kabarnya my friends? Harapan Rohman semoga kamu dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Dan alhamdulillah di hari ini Rohman pun dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa my friends, di siaran podcast ini juga Rohman tidak sendirian ya. Rohman ditemenin sama rekan-rekan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Yang gantengnya siapa, yang cantiknya siapa? Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Kita sapa dulu. Ada siapa kira-kira ya? Ya kita sapa dulu. Ada Kak Trisna Jayanti atau yang suka dipanggil Kak Nana. Nah, kalau kamu yang suka dengerin Mutiara Kalbu, pasti kamu tahu ya. Kita sapa. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahman. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Senang ya di kesempatan hari ini kita bisa nemenin my friends. Semoga dengan kehadiran kita ini selain juga menjadi tempat hiburan, juga mudah-mudahan ada hikmah atau dari obrolan-obrolan yang akan kita bahas nanti ada ilmu yang bisa my friends dapatkan dan juga bisa kita dapatkan bersama ya. Oke, selain Kak Trisna atau Kak Nana, juga kita sapa di sebelah sana. Kita ke Jawa dulu ya. Kita panggil, kebetulan nih kita kedatangan rekan siar yang mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama ya. Ada Kang Nur Hasan. Assalamualaikum Kang Nur Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kang Hasan? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya. Rahman. Gimana kabarnya sebaliknya? Alhamdulillah, kabar Rahman juga dalam keadaan sehat selalu. Oke, alhamdulillah. Nah, mungkin ini my friends baru denger ya suaranya Kang Hasan ini. Mudah-mudahan nanti bisa nemenin kamu juga my friends di program siar yang lainnya ya. Baik itu di siaran podcast atau di Friends Story atau di program-program yang lain tentunya ya. Oke. Kita sapa lagi. Ini alhamdulillah malam hari ini Rahman ditemenin banyak saudara, banyak rekan-rekan ya. Apakah di sana sudah ada Aci? Assalamualaikum Aci. Oh Aci dapat bersuara Iya, kakak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Aci? Iya, Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, senang nih. Alhamdulillah Rahman sehat. Oke, sepertinya suaranya delay jauh ya di sana ya. Syukur kalau Aci dalam keadaan sehat selalu. Dan di samping Aci juga Rahman ditemenin sama satu cowok lagi nih ya. Ada satu cowok lagi kita panggil. Adakah suaranya dirimu yang punya ganteng sendirian? Kalau lagi sendiri ya. Assalamualaikum Bang Ariel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat bro? Sehat seperti yang terdengar ya, walaupun sedikit lemes-lemes gimana gitu ya, tapi sehat ya, alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah ya. Untuk yang di sana mau ngomongkah satu lagi ya? Coba ya, kayaknya lagi ngumpet kayaknya. Lagi ngumpet ya. Oke. Tapi
awas jangan sampai ngumpet-ngumpet nanti terlena sehingga kita lupa segalanya ya. Karena ngomong-ngomong masalah lupa segalanya Bang Aril, kadang aku sedih deh melihat zaman sekarang apa ya banyak orang tuh seperti apa sih kacang lupa pada kulitnya. Ya Allah mau ngomong itu banget susah ya. Kacang lupa pada kulitnya. Kenapa aku bilang kacang lupa pada kulitnya? Kenapa? Banyak orang yang terlena mengejar duniawi, mengejar ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu keagamaan terkadang banyak yang bukan dilupakan ya, tapi kayak seperti apa ya bahasanya Ya, itu mungkin seadanya aja lah seperti gitu ya. Seperti kayak menyepelekan gitu, bahkan nanti aja, bahkan kayak mengejar dunia itu seolah-olah kita mau hidup di dunia akan selamanya gitu ya. Betul, Nah, betul. Gimana tuh bro tanggapan lu sendiri terkait masalah ini gitu? Ya kalau aku pribadi sih jujur kayak ngiris saja sih, ngelihatnya teriris-iris gitu hati. Miris ya? Apalagi kan zaman sekarang tuh banyak ya, terutama nih aku bahas dari yang basic aja kayak membaca Quran gitu kan. Itu banyak tuh anak-anak sekarang tuh ya udah ngebaca Quran tuh hanya sekedar bisa aja gitu, tahu hurufnya, tahu bunyinya, dan masalah panjang pendeknya atau benernya itu nggak mereka perhatikan. Intinya bisa baca aja gitu, udah cukup. Nah sedangkan ilmu yang terkait dengan duniawi itu dikejar sampai tinggi-tingginya, setinggi-tingginya, nyampe kata orang tuntut lah ilmu sampai ke negeri Cina. Bener. Katanya kan, bahkan yang lebih jauh sampai dari sedetail-detailnya ya. Bahkan nyampe S3, nyampe hafal segala macam tentang duniawi gitu ya, baik ilmu sains, teknologi ataupun fisika dan lain-lainnya, itu pasti pada hafal semua. Sedangkan kalau untuk yang agama itu ya udah hanya sekedar intinya tahu aja udah gitu, kayak ngaji contohnya ya, intinya bisa aja, bisa baca aja udah. Nah apakah itunya bener apa enggak, nah itu dia nggak koreksi gitu sih, ngiris aja ngeliatnya. Miris banget ya. Wow. Nah untuk Kak Nana sendiri bagaimana nih tanggapannya Kak terkait dengan era globalisasi seperti sekarang ini? Harusnya kan agama ini kita prioritaskan ya. Harusnya ini sudah menjadi apa ya, di era globalisasi seperti ini sudah lebih mudah untuk mempelajari dan juga mendalami ilmu agama ya. Nah gimana nih Kak Nana? Ya Kak Rohman, benar yang dibilang tadi. Banyak yang kita lihat tuh di zaman sekarang ini, kebanyakan mayoritas lebih fokus kepada kenikmatan dunia sehingga mereka lupa akan kenikmatan dan kekalnya mereka di akhirat nanti. Kalau misalkan mereka ingat dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi apa yang kita miliki dunia ini sebenarnya cuma titipan, cuma ujian dari Allah, tidak sepenuhnya milik kita. Allah bisa aja ngambil kapan aja, cuman yang menjadi perhatian buat kita semua gimana pengetahuan mereka tentang agamanya mereka sendiri seperti apa. Jadi lumayan miris juga kita melihat banyak yang Masya Allah di luar sana sudah tahu cara ilmu, udah tahu ilmu seperti apa, namun mereka tidak gunakan adab itu dengan baik kayak gitu, cuma menggunakan ilmunya aja tanpa menggunakan atau membungkus diri dengan adab dan akhlak yang baik. Itu yang sedih sekali sih lihat zaman sekarang. Sedih ya, benar banget. Ya. Bahkan seolah-olah
ya udah agama itu dianggap apa ya istilahnya, kayak ya sedihnya itu bukan disepelekan ya, tapi kayak dianggap ya udah biasa saja gitu. Beda dengan kita mencari ilmu yang bersifatnya duniawi, yang bersifatnya sementara ya, walaupun memang itu juga sangat penting ya, Penting ya, benar. keagamaan dengan keakademian juga sangat penting, tapi juga jangan sampai kita terlena ya Kak ya. Benar sekali ya Kak Rohman. Karena dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah berfirman, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah mengatakan hidup di dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kita butuh, apalagi kita sebagai seorang perempuan ya, perempuan yang nantinya akan jadi seorang ibu, ilmu agama penting dan ilmu akademis juga penting buat kita, terutama buat Nana pribadi untuk mendidik generasi-generasi selanjutnya. Nah, yang paling terpenting yang harus kita pelajari, harus kita bungkus rapi, harus kita siapkan semuanya, itu yang paling banyak adalah tetap ilmu agama kita. Betul. Karena di dunia kita hanya singgah ya, hanya sementara sifatnya. Jangan sampai kita melupakan kehidupan yang sesungguhnya nanti ya Kak ya. Baik. Nah, untuk tanggapan selanjutnya, sebelum nanti kita kupas-kupas lagi, Rama juga ingin dengar tanggapan dari Aci sendiri. Bagaimana nih Aci sebagai kita sebagai anak muda untuk menanggapi hal ini? Nah, silakan Aci. Oke, Acinya tidak bisa bersuara dulu, ini kayaknya lagi gangguan ya. Untuk Kang Hasan sendiri bagaimana nih tanggapannya terkait masalah ini? Kita sebagai anak muda apakah merasa prihatin atau gimana gitu ya dengan situasi sekarang ini? Ya, sebelumnya saya juga tidak bisa apa-apa, cuman menurut saya sih untuk keagamisan itu memang penting, intinya untuk masa depan kita, apalagi yang muda-muda, terus apalagi yang keagamaannya, karena penting itu untuk nanti juga untuk amal-amal kita nanti di sana. Pasti kita itu pengen yang terbaik dalam sisi agama juga gitu. Jadi intinya kalau kita mengejar-ngejar dunia saja, seperti kan dalam hadisnya utmata'u dunya ila fikurur, hanya dunia itu adalah tipuan belaka. Jadi intinya janganlah kita mengejar-ngejar dunia, tapi janganlah kita dikejar-kejar oleh dunia, tapi kita harus bisa mengejar dunia kalau sekemampu kita, kalau bisa. Yang penting dalam keagamaannya, ilmu agama itu penting, ilmu pengetahuan juga penting gitu. Jadi kita harus balance ya. Iya. Apalagi kita yang masih muda, pengetahuan dalam segi pengetahuan itu penting, dalam ilmu agama apalagi. Iya, untuk ilmu pengetahuan atau keakademisan itu untuk bekal kita saat kita di dunia ya, tapi juga untuk keagamaan. Bekal kita untuk nanti. Selain itu juga justru sebenarnya kalau kita mendalami ilmu agama bukan hanya terasa nanti, tapi saat di dunia pun ya udah bisa kita petik manfaatnya gitu, udah bisa kita rasakan manfaatnya, udah kita bisa petik hasilnya gitu ya. Makanya mungkin harus diutamakan, jangan sampai kita terlena di soal keduniawian, kita terus kejar sampai kita lupa ya. Iya. Kalau tidak salah Roma juga pernah baca ada yang bilang seperti ini ya, carilah dunia seakan kamu akan hidup seumur hidup, akan hidup seakan selamanya di dunia. Namun jangan lupa carilah ridho Tuhan atau apa sih namanya,
Tuh kan jadi grogi gini ya. Carilah akhirat gitu ya. Carilah. Mm-mm. Ya. Carilah Ah, ah, akhirat seakan esok tiada. Nah, gitu. Nah, itu Grogi Carilah seperti nih itu kayaknya nih. maksudnya. untuk Grogi dia teman karena akhiratmu seakan-akan kamu nanti tiada gitu mm-mm. kan. Seakan-akan esok Ah, tiada. ah. Mungkin nanti akan dibetulkan oleh Kak Nana ya. Oke, Aci sudah bisa bersuara Kak. Grogi dia. Iya, soalnya kalau bahas ini grogi ya. Biasanya Ya juga di bawah ceramah intinya kayak Oke. kita gitu. juga di Sini sini grogi kita gitu. saling belajar lah dalam intinya saling eh, memberikan solusi untuk dalam tema ini yang Ya, terbaiknya harus gimana gitu intinya untuk masa depan kita semua gitu. ya betul Kang Hasan. Betul, betul banget. Nah, mungkin dari Kak Nana sendiri bagaimana nih solusinya, Kak, agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia, sementara ada kehidupan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana nih Kak? Mungkin ada tips-tips agar kita selalu mengingat, agar kita selalu semangat untuk mempelajari ilmu agama. Oke, Kak Nana. Baik, ini sepertinya lagi pada gangguan ya bro ya. Ya, seperti Ya, inilah my koneksi friends kalau kayaknya kita koneksi. siaran melalui streaming ya. Ya, Oke. Mungkin Kang Hasan. Halo, Kak. Nah, ada. Iya, halo. Sudah bisa bersuarakah dirimu? kayaknya delay kayaknya Kang. Aduh, Delay kayaknya jaringannya di sana. halo. Iya, halo juga. Gimana, Kak? Suaraku nyampe sana nggak? Nah, nyampe ya. Sekarang ada ya. Oke, Aci sendiri bagaimana nih tanggapannya terkait apakah dapat termonitor dengan baik suara kita dengan pembahasan tadi? Oke, menghilang lagi ya bro. Delay kayaknya, delay. Iya bener, kayaknya delay ya. Nah, buat my friends semuanya mungkin ada tanggapan ya, nanti bisa aja dikomentarin aja gitu ya. Yang manakah yang lebih baik, apakah menuntut ilmu yang terkait agama dulu atau yang terkait dunia dulu. Nah, mungkin my friends juga punya tanggapan, nanti kita juga bisa bacain gitu ya. Atau Iya mungkin bisa betul kita Kang, betul. bikin Betul. part 2-nya nanti ya, di session berikutnya kita bikin lagi. Nah, kalau untuk Kang Hasan Betul. sendiri Oke, nih. Kak Nana. Nah, Kak Nana Bagaimana sudah nih Kak Nana sudah Iya, siap kayaknya nih ya? Rohman. Ya, kenapa, Kak? Iya, mengenai mungkin Kak Nana ada tips agar kita selalu semangat untuk mempelajari ilmu agama karena ini sangat penting ya karena untuk bekal kita nanti ya, untuk bekal kita nanti di kehidupan yang sesungguhnya betul. gitu. Nah, mungkin ada tips agar kita nggak terlena selain kita mengejar duniawi juga kita tidak lupa dengan dari mana kita asal, kemudian kemana kita yang akan pulang. Oh. Oke. Sebenarnya untuk tips sendiri itu hampir sama ya, Kak Rohman. Ketika tips untuk kita rajin sholat, ya kan? Atau ketika kita mau hendak khusyuk supaya khusyuk nih sholatnya seperti apa, dan itu juga sama tips untuk kita lebih semangat buat ngejar atau buat gali ilmu seputaran agama kayak gitu ya. Itu bayangkan aja bahwa apa yang kita miliki, ilmu agama yang sekarang kita miliki itu belum cukup untuk bekal kita nanti, untuk bekal anak-anak kita nanti, untuk apa yang bakal kita berikan ke orang lain nanti. Jadi ketika kita merasa seseorang paham akan hakikat ilmu agama, maka pengetahuannya itu akan menjadikan dia lebih rakus dengan ilmu.
Sebaliknya, Kak Rohman, jika seseorang semakin paham akan hakikat dunia, maka pemahamannya itu menjadikan dia semakin jauh dari dunia. Nah, kita ini harus, seperti Kak Rohman katakan tadi, harus balance. Cuman jika seseorang semakin paham dengan hakikat ilmu agama, maka mereka akan lebih rakus dengan ilmu. Jadi dia akan tetap gali lagi ilmu agamanya, gali lagi, cari lagi, dan cari lagi. Nggak ada katanya cukup dan cukup. Enggak. Tapi kalau misalkan sebaliknya, seseorang semakin paham akan hakikat dunia, maka pemahaman itu menjadikan dia semakin jauh dari dunia. Oke. Kalau buat kita itu, ya kita bayangkan aja bahwa kita ini akan wafat besok, kayak gitu. Akan wafat besok. Ketika kita selalu mengingat kematian, maka di situ akan meningkatkan lagi rasa semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah, betul sekali, betul. Subhanallah. Nah, semoga dapat kita cernakan, dapat kita renungkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Nana barusan ya. Mungkin Bang Aril ada tanggapan atau malah ada pertanyaan nih? Oke, Bang Aril. Oke, ada ya. Nggak, tadi apa tadi? Ya, mungkin Babang Ariel ada tanggapan atau ada pertanyaan malah terkait karena mengenai tadi sedikit banyaknya kita disinggung masalah sholat ya. Jujur nih, aduh, ini kayaknya ngena banget ya. Ini ngena banget nih pembahasan. Karena kadang ya aku pribadi ketika entah itu lagi ada kegiatan di mana gitu ya, kadang baik itu rapat online atau offline atau mungkin ada kegiatan apa, kadang tuh seolah-olah kita selesaikan dulu ini biar nanti sholat setelah ini. Nah kadang suka ya tadi ya sering-sering bukannya menyepelekan, tapi kadang karena ada waktu masih panjang nah gitu. Nah mungkin Bang Ariel sendiri gimana nih tanggapannya Bang Ariel, atau mungkin ada pertanyaan Bang Ariel? Ya kalau menanggapi yang pertama ya itu emang benar sih, banyak orang yang terkadang masih lalai, masih menunda, terutama kayak dalam sholat Isya gitu kan. Isya itu kan memang panjang waktunya dan berbagai macam banyak versi juga gitu. Itu banyak sekali, itu permasalahan sejuta umat mungkin ya. Ya betul Bang Ariel. Itu udah kayaknya kalau dipiralin mah udah viral banget. Iya udah viral banget itu. Masya Allah. Nah, terus untuk apalagi dengan subuh. Nah subuh ya. Subuh kan masih mending ya Kang Hasan ya. Subuh kan masih nggak terlalu panjang ya gitu kan. Tapi kalau yang Isya ini tapi kan, tetap Isya aja melalaikan itu kan. Nah ya udah mau terbit gitu ya kan. Betul. Kemudian di waktu zuhur orang-orang masih ada alasan. Lagi di jalan. Makan siang dulu makan siang gitu ya. Nah, ada yang tiduran. Makan siang. Waktu asyar apalagi ya, waktu asyar. Iya, benar. Benar. Ada lagunya ya. Masya Allah, sampai dibuatkan lagu itu. Masya Allah. Iya, sampai dibuatkan lagu. Makanya iya. Apalagi pas maghrib. Baru aja nyampe istirahat dulu. Istirahat dulu. Nah, Isanya lewat ujung-ujungnya. Masya Allah. Nah, jadi banyak sekali ya alasan, padahal itu kalau kita mikirin itu, Masya Allah, ninggalin sholat yang satu waktu aja, misalkan satu waktu melalaikan sholat, itu dosanya sangat besar ya Kak Nana ya. Iya. Apalagi kan sholat itu kan menurut agama gitu kan. Iya benar Bang Ariel. Padahal intinya ya kalau pembahasan sholat, Allah itu udah memberikan waktu, kesempatan ke kita sebanyak-banyaknya. Apalagi yang 5 waktu udah dijalanin. Yang lalai aja membenci, itu masih menjalankan tapi lalai, tapi Allah membenci. Benci ya. Nah, apalagi yang sengaja ya. Susah. Ya itu, apalagi sengaja. Benar.
Oke, wah, pembahasan kali ini sangat luar biasa nih ya. Karena ini jujur, jangankan untuk my friends, Mhm. untuk aku pribadi ya, untuk my friends, untuk aku pribadi ini ngena banget. Ya mungkin namanya hati ya, Mm-mm. namanya hati itu tidak bisa dibohongin. Kita bicara ke siapapun tetap hati itu selalu mengakui dalam kesalahan. Apa yang dibicarakan kita itu, nah seperti itu. Nah, untuk anak-anak mungkin itu gimana tuh Oke, Kak tipsnya biar kita bisa disiplin nih dalam urusan sholat ya terutama. Nah, Apalagi kan ini sebagai tiang pokok yang ya, pertama kali dihisap itu kan sholat gitu. Baru amalan-amalan yang lainnya. Itu sholat, gimana tuh Kak? betul. Biar kita bisa disiplin gitu. Oke, silakan Kak Nana. Iya, baik Kak Rahman. Eh, Sebenarnya kalau pembahasan sholat itu pembahasan yang paling banyak ya, kata yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. betul. Lebih banyak Ya. daripada kata puasa, kata zakat, kata haji, dan ketentuan syariat Islam yang lain. Yap. Karena di dalam Al-Quran kata sholat itu disebutkan sebanyak 67 kali, sedangkan kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali, kata saum disebutkan 13 kali, dan kata haji disebutkan 10 kali. Di antara 10. ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyatakan tentang kewajiban sholat itu ada 5 atau sholat yang paling paling banyak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi sholat itu yang utama ya, kalau kata kita itu paling dulu gitu ya, kalau kata bahasa orang Betawi paling dulu. Katanya paling dulu sholat itu apa-apa harus duluin sholat, jangan entar-entaran kayak gitu ya. Sholat itu harus diduluin betul. kayak gitu, yang lain tunda dulu. Sholat dulu nggak banyak waktunya kok, cuma 5 menit. Sholat paling cepat 5 menit gitu ya. Jadi Betul. kita sholat itu kayak ya udah kita lawan aja rasa malas kita. Aduh ntar dulu deh, sebentar lagi waktunya masih panjang nih ya, kata Kak Rohman tadi. Aduh waktunya masih wajar gitu ya. Aduh, astagfirullah. Ntar dulu deh, 5 menit lagi deh, masih misalkan waktu maghrib. Baru ajan, ntar dulu bentaran kayak gitu ya, tiduran dulu Iya. gitu, capek ya. itu mah udah nyata itu kan anak itu udah nyata. Udah nyata, astaga. Ngopi dulu bentar kali. Astagfirullah. Nah, kalau cowok ngopi dulu lah. Ngopi Intinya. dulu ya, masih Iya. nanti mah dingin kopinya katanya. Nah, enak kalau udah dingin mah Masya gitu Allah. kan. Iya, silakan lanjut Kak. Iya, kadang kalau kita merasa seperti itu, kayak kita harus sadarin diri kita sendiri aja. Misal Kak Roman, tar dulu dah, ngopi dulu, tanggung gitu ya, keburu dingin. Gitu. Iya. Tar dulu deh, ntar bisa dihangetin lagi kopi. Ntar kalau lagi minum kopi mati gimana? Nah, Astagfirullah. Jangan sampai ya Kak, na'udzubillahi min dzalik. Jangan nauzubillah sampai ya. menunda-nunda ya. Masya Semoga kita tidak menjadi bagian dari mereka yang selalu menunda-nunda waktu ya. Iya. Amin, Karena amin. ketika kita Amin. sholat itu bukan sekedar kewajiban kita bagi orang yang beriman, tetapi sholat itu juga merupakan bentuk ketundukan kita, ketaatan kita, dan keibadahan kita atau keibadahan seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi kita itu sholat itu bukan hanya kewajiban kita, tapi kita juga sebagai bentuk bahwa kita ini tunduk kepada Allah, taat kepada Allah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita merasa tar dulu deh kayak gitu ya. Jangan tar dulu deh. Tapi usahain udah deh bentaran ini, nggak lama kayak gitu. Jadi kalau udah sholat ya adem juga ya, lumayan kayak gitu. Jadi apa-apa juga enak, nggak dihantui rasa aduh belum sholat ini, gimana ini ya, belum sholat, aduh gimana ya ini belum sholat. Enggak.
jadi nggak dihantui kayak gitu. Jadi ngopinya juga tenang, ngopinya juga berkah insya Allah ya. Alhamdulillah. Betul betul. Ya. Nggak asal ngopi-ngopi aja ya. Masya Allah. Kan ada yang menyebutkan gitu kan dalam yang dinamakannya Islam itu, dalam artinya dalam bukan kita lahir itu terus membuat KTP atau itunya Islam, tapi di situ arti namanya Islam itu ya itulah sebagian dari sholat 5 waktu, Isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib. Subhanallah. Intinya jangan Ya, sampai artinya Islamnya Islam hanya itu Islam KTP gitu ya. Intinya Islam itu Isya, lohor, asar, subuh, dan maghrib. Nah, itu kepanjangannya tuh. Nah, Wah, luar ajaran Islam. biasa. Jadi jangan Masya menyepelekan Allah. dalam suatu keagama Islam. Kita agama Islam loh, kita agama ini loh. Jangan bangga dengan keagama apabila syaratnya belum Belum dijalani. dijalankan. Gitu. Heeh. Wow. Luar biasa Karena di ya. Al-Quran sendiri pun juga dikatakan kan Anda mungkin ini tahu ya kan, itu kan katanya masuklah secara Islam secara keseluruhan gitu ya kan, jangan cuma Iya. KTP-nya doang yang Islam. Udah kayak film ya yang Mm-mm. Islam KTP kayak gitu ya Kak. Nah, seperti itu. Masya Itu Allah. suatu apa itu sebagai contoh, Masya jangan Allah. seperti itulah gitu. Ya, jangan hanya Subhanallah. statusnya aja ya. Jangan merasa bangga bahwa kita di KTP itu Oke. beragama Islam. Belum tentu kita itu dalam keagamaannya kita itu seperti yang dinamakan Islam tersebut gitu. Benar. Bahkan hanya statusnya doang gitu ya, hanya namanya Islam, statusnya agamanya Islam gitu. Tapi apakah dia menjalankan Islam itu sebagaimana mestinya belum tentu ya. Betul Kang, betul. Belum tentu ya Kak. Ya Belum kalau tentu. ya nanti biasakan Nana lah yang Belum tentu. meneruskan untuk kesimpulan-kesimpulannya dalam hal sholat dan keagamisan gitu. Intinya. Oke. Nah, buat my friends, jika memang ada pertanyaan ya terkait pembahasan ini, baik itu yang sedang nyimak di YouTube ataupun juga sedang mendengarkan di Friends Radio atau nyimak di sosial media yang lainnya, boleh ya layangkan pertanyaannya. Kalau mungkin untuk di YouTube bisa dituliskan di kolom chatnya ya, Babang Aril ya. Ya, betul. Ya, di kolom di chat ataupun di kolom komentar. Channel kita di Friends Radio Official. Mhm. Di situ boleh komentar, baik itu terkait pertanyaan, atau juga bisa via call center kami via WhatsApp di 0838 0573 6474, atau juga di mana Bang Aril? Masih di WhatsApp-nya? Ya, bisa juga atau melalui bit.ly/request di sini aja. Atau bisa juga Oke, melalui dan juga bisa DM Instagram ya. kita ya Di Instagram. di Instagramnya. Betul, di mana katanya? Di @friendsradioofficial ya. Oke. Atau bisa juga nih Dan- kamu cek nanti di bagian tentang Di mana? channel YouTube ini kan ada bagian tentang. Iya. Nah, di sana ada tuh terpapar Iya. berbagai macam sosial media Friends Radio. Ntar tinggal di follow aja satu persatu gitu ya untuk mengikuti kabar Satu terkini persatu. gitu ya. Betul ya, sekali. untuk my friend, apa yang disebutkan oleh teman-teman kami di sini, coba Anda dapat bisa menyerna dan mendengarkan dengan baik. Amin. Tolonglah gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada Insya Allah berkah manfaatnya ya Kang Hasan pelajaran. ya. Betul. Dan semoga sharing kita malam hari ini juga bukan hanya sekedar sharing, lalu hanya sekedar teori, tapi semoga kita juga dapat mencerna, dapat merenungi, dan juga dapat menjalankannya ya. Amin, amin. Betul, ya. Oke, Amin. sebelum kita closing nih, barangkali dari Kak Nana sendiri ada yang ingin disampaikan? Iya Kak Rohman gimana? Ya, barangkali ini sebelum kita closing, ada kesimpulan yang ingin Kak Nana sampaikan?
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk my friends dimanapun kita berada saat ini, sedang apa kita saat ini, keadaan seperti apa yang kita jalani saat ini, kita harus tetap melaksanakan yang namanya sholat. Sholat itu adalah ibadah yang paling utama bagi umat Islam setelah syahadat. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya agar benar-benar menjaga ibadah satu ini, yaitu sholat. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah perintahnya kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung, dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal dan merugi. Salah satu manfaat yang paling besar dari ibadah sholat itu, jika seseorang mengerjakan sholat atau ibadah sholat itu dengan baik dan benar, maka akan mencegah dirinya atau mencegah mereka dari pengamalnya dari perbuatan yang tercela. Ya, sejatinya masih begitu banyak hikmah ya dan manfaat soal amalan-amalan sholat, soal pembahasan sholat, karena sholat ini juga sama seperti halnya pembahasan soal seputaran menikah, juga banyak yang perlu dibahas, seperti apa kita caranya agar sholat khusyuk, dan apa itu kata dari arti kata sholat, kayak gitu ya. Jadi banyak sekali pembahasan mengenai sholat. Insya Allah nanti kalau ada waktu, insya Allah kita akan bahas mengenai pembahasan kali ini, yakni sholat. Insya Allah akan atau saya teruskan di Mutiara Kalbu nanti ya Kak Rohman ya. Karena sholat ini banyak sekali pembahasannya, jadi harus rinci dan jelas kayak gitu ya, harus mudah dipahami, tidak membutuhkan waktu yang banyak juga, membutuhkan part-part yang banyak sekali. Betul. Dibahas dengan singkat karena ini benar-benar ibadah yang paling dianjurkan, yang harus diutamakan. Mungkin ini aja pesan dari saya. Baik, terima kasih untuk Kak Nana yang sudah memaparkan dan juga yang sudah menyampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Nana dapat kita renungi, dapat kita cermati, dan dapat kita jalankan dalam keseharian kita. Amin ya. Oke. Mungkin perjumpaan kita harus dicukupkan dulu sampai di sini ya Babang Arul ya, tidak berasa ya. Masya Allah. Betul, udah cukup lama juga nih kita bercuap-cuap ya. Semoga berkah nih. Karena kita saking asiknya kita ngobrol kesana kemari. Betul. Jadi gitulah, kita sampai lupa dengan keadaan waktu yang sudah berjalan gitu. Iya, baik. Allah berkah nih percakapannya, pembahasannya ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Baik, terima kasih untuk Kak Trisna Jayanti, dan juga terima kasih untuk Kang Hasan, juga Babang Aril yang sudah nemenin Rohman di podcast kali ini. Semoga dapat bermanfaat dari apa yang sudah kita bahas di kesempatan kali ini ya. Oke, my friends, jangan sampai kita terlena dalam keduniawian, sedangkan kehidupan yang sesungguhnya kita lupakan. Jangan sampai ya my friends ya. Yuk kita sama-sama kejar dunia, namun juga jangan lupa kita kejar kehidupan yang akan datang nanti ya. Oke, akhirnya Rohman yang bertugas bersama seluruh rekan siar mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kesetiaannya, dan juga mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya, karena kita hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari yang namanya khilaf dan dosa. Benarnya insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salahnya tentunya dari kita pribadi sebagai manusia biasa ya. Oke, akhirnya Rohman yang bertugas undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.